Selamat datang kembali di podcast yang makin ditunggu-tunggu, yaitu Sabis, Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Masih bersama host yang makin kece, yaitu saya Imam dan rekan saya. Dan juga bersama saya Asya, dan kali ini kita akan membahas spesial tentang anak muda, dan juga tentang internet and everything, technology. Dan kali itu, hari ini kita akan membuat podcast yang berjudulkan dengan inovasi generasi penerus bangsa melalui hackathon. Nah, kira-kira gimana tuh penjelasannya Kak Imam? Ya, hackathon ini kegiatan yang cukup viral, Asya, ya kan? Hackathon ini adalah wadah bagi mahasiswa-mahasiswa putra-putri terbaik Indonesia dari Sahabat Ganjar untuk menampilkan prototipe terbaik mobile app yang untuk buat perkembangan Indonesia dalam dunia digital. Langsung aja kita kenalin juga nih. Betul banget Kak Imam, dan hari ini langsung datang dari pemenang Lomba Hackathon Sahabat Ganjar se-Jabodetabek. Langsung aja mari kita sambut, ada Ocit dan juga ada Rifki. Halo teman-teman. Halo Kak Imam, halo Kak Aisyah. Apa kabar nih dari Ocit dulu, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Kemarin lombanya seru nggak? Seru banget. Hadiahnya udah habis nggak kira-kira? Masih utuh kebetulan. Masih utuh. Oke, kalau kamu Rifki apa kabar? Sehat juga Mbak, alhamdulillah. Saya juga. Hadiahnya masih ada nggak kira-kira? Masih Iya. ya? Pokoknya pada hackathon paling pengen apa hadiahnya Kak Imam? Iya, betul banget. Sambil ngobrol-ngobrol sama Ocit dan Rifki, mungkin tak kenal maka tak sayang, Asya. Betul. Pengen kenalan juga. Kira-kira sebelum kita ngebahas terkait hackathon, prototipe kalian, gue pengen nanya nih. Kalian kan mahasiswa dari ini kan, teknik ya kan? Atau Ilmu komputer ya kan? Nah, gue pengen nanya, kalian tuh hobinya apa selain kuliah deh? Ya kan, kebanyakan orang kan ilmu komputer tuh sebetulnya no life. Ya, banyak perspektif no life ya. Stereotype-nya gitu. Iya, mungkin dia punya hobi, gue sebetulnya punya hobi climbing, atau gue punya hobi kayaking ya. Gue pengen tahu nih, dari Ocit dulu. Ocit hobinya apa, Cit? Hobi saya Bundar. enggak Lagu dong, Cit. Hobi lu bundar, bukan ya, coba. Lebih ini sih, kalau olahraga ditanya hobi paling renang. Oke. Renang. Terus kalau misalkan di luar olahraga paling ngapain nih Ki ya? Ngoding nggak? Enggak, ngoding Ngoding. passion kali ya. Passion. Beda ya. Tuntutan kuliah ya lu Tuntutan kedua. kuliah ya. Kalau hobi di luar itu paling aku suka baca buku. Terus ikut lomba sama paling ya aku nonton YouTube tuh suka banget sih. Oke, semua sih ya kalau YouTube ya. Iya kayaknya. Bener-bener, berarti ngoding passion bukan hobi ya? Bukan. Ikut lomba hobi ya. Nih orang ya gak punya temen ya. Temennya Rifki doang. Iya lah. Sama. Iya, Rifki, sekarang hobi lo apa? Ngoding bareng ya? Wah, betul. Satu kamar ngoding bareng. Apalagi pas tugas akhir aja deh. Iya. Hobi lain paling kalau Cit baca buku, gue lebih ke komik sih. Oke. Coba baca komik. Nice. Teman-teman kan dari jurusan ilmu komputer ya. Yes. Nah, aku pengen tahu nih dari dulu awalnya ketika kalian SMA, bagaimana sih teman-teman bisa memutuskan mengambil jurusan ilmu komputer? Apa kalian udah ngeliat prospeknya? Ke depannya nih dunia ini akan teknologi based, everything, so I will make a lot of money. Kalau ilmu komputer tuh gimana nih? So motivasinya daftar jurusan ilmu komputer at the first place dari Rifki dulu. Kalau aku lebih ke arah, bener yang kata kakak tadi sih, prospeknya ya. Iya. Aku ngelihat prospeknya kayaknya ke depannya semakin digital nih, makin banyak dibutuhin nih jurusan IT. Jadi aku lebih pilih ambil IT karena jujur pas SMA juga masih bingung sih, belum punya tujuan yang pasti banget mau kemana selanjutnya gitu. Oke, tapi dari waktu SMA udah kelihatan jago nggak komputer? Kalau gue nih Kak, gaptek banget, cuma bisa main VS Code, Instagram, udah gitu, nggak bisa yang lain-lain. Google Docs mungkin polan atau kamu waktu SMA udah kelihatan gue bisa ini selain prospek, apa udah ngerasa punya skill di situ tuh gimana? Kalau aku belum sih jujur ya. Kalau yang kayak ke programming itu belum sama sekali, bahkan baru nyoba-nyoba setelah lulus SMA. Kalau main komputer ya lebih kayak main game gitu-gitu aja sih Kak. Oke, nice. Nggak ke arah programmingnya. Ternyata belum pernah kesentuh sama sekali ya sebelum kuliah ya? Ada rasa pengen sih, tapi belum pernah yang nyoba banget gitu. Oke. Paling dasar-dasarnya aja. Oke, nice. How about you, Ocit? Kurang lebih sama. Tapi emang niru dong, Cit. apa? Nggak boleh niru. Nggak boleh Nggak boleh niru. niru. Oke. Beda kalau aku beda. Kalau aku emang dari SMP tuh udah ada ketertarikan sama komputer. Udah dibeliin laptop sama mama dari SMP, terus udah ngulik banyak hal dari SMP. Tapi SMA nih kayak antara bimbang sama ilmu sosial sama ilmu komputer gitu yang eksaknya. Tapi akhirnya aku milih ilmu komputer. Waktu itu mau ke ITB stay, tapi
karena di stay ini dia harus milih lagi jurusannya, akhirnya aku pilih yang yaudah yang udah pastilah UI akhirnya. Oke. Kayak gitu. Itu berarti dari SMP udah ngulik-ngulik kayak gitu ya. Dan akhirnya masuk UI, milahnya ITB guys. Iya, Oh wow, betul, nice. betul. Good Ya, for you. mungkin aja Ocit sama Rifki udah kayak ngelamar gitu, udah ngeliat masa depannya kayaknya pandemi nih gue bakal dibutuhin ya. Jadi kayaknya udah gue langsung ambil ilmu komputer ya. Good for Tapi them. kita juga pengen tahu juga, mungkin langsung aja kita bahas tentang prototype mobile app kalian. Kayaknya banyak yang kepo nih, kok kalian bisa juara? Kira-kira apa yang kalian apa sih prototype apa nih dari kalian ya kan? Mungkin kalian bisa kasih tahu ke sahabat-sahabat bicara semuanya yang lagi nonton. Mulainya dari mana, idenya dari mana sampai kalian nentuin oke ini gua Rifki dan siapa lagi? Satunya lagi? Syafna. Syafna bakalan ngebuat ini bareng-bareng. Oke. Dari Oci dulu. Dari Ocit. Jadi ide awalnya itu dari gua sama Rifki pas ngekos berapa tahun yang lalu. Roommate ini ceritanya. Iya, Iya, roommate. Oh berarti cerita Sebelahan. coding Kita bareng roommate. itu Beda kamar ya. Beda kamar, beda Cuma kamar sebelahan. sebelahan. Beda kamar waktu itu, cuma kita nggak punya galon lah, nggak punya aqua galon. Terus kita belinya aqua yang botolan, yang literan. Numpuk. Numpuk. Rifki nanya nih mau di kemana ini botol gitu kan, numpuk di lemari lah. Terus dari situ kita mikir nih botol bisa diapain gitu. Akhirnya kita cari tahu dan di fakultas kita kebetulan mereka tuh nyediain satu tempat khusus buat penyimpanan botol plastik gitu ya. Emang kalau buat sampah botol di situ. Akhirnya kita mikir kayak bisa nggak sih kita ngedaur ulang sampah botol plastik khususnya, tapi kayak kita tuh ngebuang aja gitu. Nah, tapi kita mendapatkan keuntungan. Nah, dari sana riset banyak, kita riset pasar juga, ke warung sebagai tempat penukarannya, terus ke calon pengguna untuk tahu kira-kira prototipe yang bagus itu seperti apa. Mungkin boleh lanjutin, Ki? Ya, selain itu kami juga jadiin tugas akhir ya kemarin ya untuk idenya itu. Sebelumnya kalau ide dasarnya pernah dilombain juga, tapi makin beberapa lomba banyak pivot idenya dari metodenya, dari model bisnisnya kayak gitu. Terus pada akhirnya terakhir nih tahun lalu 6 bulan yang lalu ya. Iya, betul. Jadi awal 2022 kami ajuin jadi tugas akhir di kampus gitu. Jadi sekalian ngodingnya tuh sekalian ngeskripsi juga gitu. Nice. Keren. Berarti berawal dari dilema botol-botol tadi ya, banyak-banyak dan berarti bukan awal teman-teman dari awal bukan penggiat lingkungan atau gimana ya, tapi Enggak. just concern aja. Betul. Nah itu teman-teman selain buat tugas akhir dilombakan, apakah teman-teman mau membawa ini ke tahap yang lebih jauh, misalnya kayak oke, gue mau bener-bener bikinin app beneran nih ke depannya, pengen I wanna make this app come true in the future. Tuh future projectnya gimana nih, Rifki? Oke, kalau untuk app-nya kita udah coba buat sih, tapi masih di MVP awal ya. Itu untuk ide pertama kita rencananya di bulan depan mau kita udah nyertain nih aplikasi kita ini jadi salah satu program pengabdian masyarakatnya UI. Gitu. Jadi didukung juga sama UI buat nanti kita pertama kali pilot di Bekasi. Iya, di Bekasi. Di kota Bekasi. Selanjutnya kalau memang ternyata cocok, nggak perlu ada pivot lagi ya, harapannya dan rencananya mau lanjutin lagi sih. Betul. Nice, good job you guys. That's a really nice thing to do. Dan aku pengen tahu juga ya kayak Imam sebenarnya dari pasti banyak banget riset ya, apalagi tentang lingkungan dan lain-lain. Apa sih step-step yang kalian lakukan yang pasti kan challenge-nya banyak banget tuh. Aku pengen tahu dulu challenge-nya apa aja yang paling besar, paling menyulitkan buat kalian dari proses sampai terbentuknya. Tadi kan banyak pivot-pivot dan lain-lain. Pengen tahu challenge terbesarnya apa dan juga apa sih yang tetap bikin kalian tuh push through pengen lanjutin ini sampai akhir gitu dari Oke. Kalau ditanya challenge-nya apa aja sebenarnya banyak banget. Jadi kalau ngebahas tentang idenya, kita udah punya gambaran tentang gambaran besarnya. Cuma waktu itu kita nggak punya knowledge tentang bisnis lah waktu itu. Jadi si sampah botol plastik ini kita bisa bikin aplikasinya. Cuma kita nggak ngerti model bisnisnya kayak gimana, revenue stream-nya kayak gimana, perputaran uangnya itu kita nggak tahu di sana. Jadi dari beberapa lomba banyak banget kita ganti model bisnis. Ganti apa ya istilahnya technical untuk ngumpulinnya sampai akhirnya dapat beberapa insight dan kita belajar dari sana. Oh, kalau misalkan kita lagi ngerancang bisnis atau aplikasi, kita tetap harus mikirin hal ini gitu. Misalkan kita belajar bikin financial statement walaupun kita nggak pernah sama sekali belajar itu di kuliah ataupun di sekolah kayak gitu. Terus challenge lainnya adalah kalau ngomongin tentang sampah,
Pertama itu kita harus tahu gimana caranya ngedukasi masyarakat. Jadi di aplikasi kita ini ntar juga ada section di mana itu bisa ngasih tahu panduan atau kayak berita lah buat masyarakat bahwa tentang sampah ini tuh udah urgent harus kita laksanakan secara sekarang gitu, secara dini mungkin. Terus dari sana gimana caranya nge-encourage mereka untuk melakukan ngumpulin sampah ini gitu, karena most of them dari kita masih nganggap botol plastik kita beli Aqua ataupun merek-merek lain itu ya udah masih biasa aja dan kita buang sampah pada umumnya aja, padahal kita nggak tahu bahwa sampah tadi ini berpotensi untuk mencemari lingkungan kita gitu. Apalagi susah diuraikan ya. Betul. Save turtles, you know, by doing this mobile app. Jadi sebetulnya dari mobile app kalian ini, prospek ataupun target kalian sendiri dari implementasi apa ya, istilah mobile app kalian kalau udah launching di lapangan itu seperti apa? Atau mungkin kayak wah ternyata bisa jadi profit nih bagi penggunanya, bagi tadi kalian bilang warung-warungnya juga, atau seperti apa? Atau buat lingkungan ada? Oke, sebenarnya kalau ngebahas tentang prospeknya gitu ya, sebenarnya kedepannya itu pasti ada dampak secara sosial ke warung kelontong khusus ya, karena nanti setiap botol yang dikumpulin dari warung kelontong ini, si warung kelontong akan dapat kompensasi gitu, persenan lah intinya. Karena dia udah nyediain tempat untuk pengumpulan dan dia juga udah mengoperasionalkan buat terima botol. Dan buat masyarakat sendiri juga mereka akan dapat kompensasi dalam bentuk poin. Nanti poinnya bisa dijadiin apa? Bisa digunain sebagai alat pembayaran ke warung ketika mereka belanja ke warung mitra kita, ataupun ditukarkan jadi saldo e-wallet gitu ketika mereka emang butuh dengan minimum tertentu kayak gitu. Dan pasti ada dampak secara lingkungan karena kan kita berusaha untuk mengurangi sampah plastik yang mencemar lingkungan gitu, yang tidak terolah dengan baik biar ada circular ekonomi lah ya di sana. Gitu. Mau ditambahin nggak Rifki? Sama. Iya itu sih tadi paling tentang circular ekonominya ya. Kalau biasanya kan sekarang mungkin masih banyaknya sistemnya kita pakai linear ekonomi. Jadi produsen tuh ngeproduksi barang, terus masyarakat sebagai konsumen ngebeli, terus habis itu dibuang udah stop gitu aja. Tapi dengan adanya aplikasi ini kami harap kedepannya bisa juga turut mendukung circular ekonomi tadi. Jadi setelah masyarakat si konsumen itu ngebuang sampah, sampahnya masih bisa diolah lagi, di recycle, didaur ulang buat bahan baku ataupun bahan campuran si produsen tadi bikin barang. Oke, Dan ini gue sendiri apa ya, nice banget sih, maksudnya generasi Gen Z kayak Rifki, Ocit, selain mereka punya hobi-hobi yang tetap tetap menghibur, tapi mereka juga bisa bikin impact yang luar biasa. Gua anak-anak muda kayak kita gitu ya, kalau punya sampah plastik kan suka bingung nih. Kita buang di tempat sampah yang biasa aja atau seperti apa. Ternyata mungkin kalau aplikasi ini udah launching kan ternyata akan bisa sangat jadi profit ya kan. Betul. Ya, memudahkan juga. Nah teman-teman, tadi kalian udah jelasin nih ketika ikut lomba, pertamanya banyak kegagalan karena cuma taunya programmingnya doang atau gimana. Padahal ternyata ada bisnis model, ada segala macamnya. Nah buat teman-teman di rumah yang pengen ikut lomba semacam ini, hackathon, apa sih yang paling penting nih? Indikator-indikator apa yang tidak boleh terlupakan? Misalnya nih desain, bisnis model, apa indikator-indikator yang nggak boleh lupa dan teman-teman di rumah yang mau ikut lomba harus menguasai dan harus tahu. Silakan Rifki. Acet dulu deh, sikat. Boleh. Yang pertama tuh pasti harus tahu masalahnya apa yang mau diselesaikan. Terus cari tahu dulu riset, entah itu riset pengguna, riset pasar yang udah ada, ataupun riset-riset lainnya yang mendukung si solusi yang mau kita kasih gitu. Jadi biar nanti pas nge-create solution itu one on one sama problem yang udah di mapping sebelumnya. Jadi biar kita nggak bikin aplikasi atau solusi yang sebenarnya masyarakat kita nggak butuh kayak gitu. Dan itu pasti butuh proses yang panjang dan butuh proses pembelajaran juga di dalamnya gitu. Sambil belajar juga sembari melakukan riset, belajar juga tentang hal-hal teknikal lainnya. Misalkan belajar tentang model bisnis, di sana ada revenue stream, terus customer segment dan lain-lain. Habis itu baru belajar tentang misalkan tentang financial statement dan lain sebagainya sih kayak gitu. Mungkin Rifki ada tambahan? Iya, jadi kalau menurut aku sih poin pentingnya ini ya, pas tadi ideation ya. Kita tuh coba buat sampai MVP-nya dulu, minimum viable product ya. Betul. Nah, itu jadi jangan sampai kita udah ngoding nih misalnya aplikasinya itu kan pasti makan cost, makan waktu, tapi ternyata si ide bisnis, si ide aplikasinya nggak bisa diterima sama masyarakat nih gitu. Jadi lebih baik seminimal mungkin terus coba diuji dulu ya ke masyarakat. Baru kalau ternyata welcome nih
responsnya baik baru dilanjutin Benar sih. selanjutnya. Aku setuju banget karena aku pernah bikin project juga tentang kayak water controller system gitu buat catfish, buat lele dan lain-lain. Oh, yang LIPI itu ya. Dah, menurut aku emang bener banget harus tahu MVP-nya dulu ya. Kalau misalnya kita udah jauh nih kita develop alatnya dan ternyata bisnis modelnya nggak works, itu kayak bener-bener kayak ulang dari awal, terus kayak it's just useless dan buang-buang waktu jatuhnya. Jadi teman-teman emang harus dipikirkan dari segala hal. Aku pengen tahu juga sih kan teman-teman kan basicnya adalah ilmu komputer ya, dan ternyata harus belajar lagi juga tadi tentang business and everything. Nah, dari mana teman-teman itu belajarnya? Apakah belajar sendiri dari Google, or you take a class like Coursera or something? Dari mana teman-teman dapat sumber itu? Atau hanya tanya ke cutting mungkin? Pengen tahu dong tips-tipsnya. Silakan. Ya itu sih tadi salah satunya kata yang kakak dari cutting atau enggak dari temen sih. Kami coba tanya dulu ke teman-teman atau cutting yang kami tahu sebelumnya udah pernah nih lomba semacam ini, misalnya lomba ide bisnis, kami coba tanya. Jadi kami bisa tahu juga, jadi learn by pengalaman mereka gitu. Kita nggak harus gagal dulu kan, tapi bisa tanya ke mereka aja yang mungkin udah pernah berkali-kali gagal gitu. Nice, betul. Kamu juga kayak gitu? Ya, mungkin tambahannya adalah kalau belajar dari teman juga, salah satunya adalah dengan ikut, ya kita harus coba dulu gitu, maksudnya Coba dulu, masuk dulu aja gitu. Jujur aku sama Rifki awal lomba bisnis gitu ya khususnya, kita sama sekali nggak ngerti itu bisnis, ada BMC dan lain sebagainya gitu, karena emang di ilmu komputer kita nggak diajarin sama sekali tentang hal itu. Cuma dari lomba tadi kita dapat feedback banyak biasanya dari juri, dan kadang juri itu baik lah istilahnya, ngelihat bahwa kita tuh kekurangannya di bagian sini dan dia kasih masukan yang bisa jadi improvement buat kita. Gitu. Nah ini juga sekaligus lanjutin OCIT nih, gue juga kepo kan di hackathon Sahabat Ganjar pasti ada yang namanya pembekalan dari pemateri atau seminar, workshop kayak gitu. Kira-kira selama hackathon dari kemarin kalian pas prosesnya apa sih pesan-pesan yang kira-kira wah ini masuk banget di gue ini bisa jadi pesan yang bisa gue kembangin juga di aplikasi gue pas di hackathon. Oke, jadi kemarin tuh pas sesi seminar ya Ki ya. Itu ada 2 pembicara, lupa sih namanya siapa, cuma pesannya adalah gini, yang satu itu adalah kalau emang lu yakin lu punya mau ngelakuin sesuatu gitu, cobain dulu aja gitu. Jadi coba jalanin dulu aja, jangan kebanyakan ngomong, walaupun emang istilahnya resource yang lu punya rada kurang gitu, karena kemarin pembicaranya itu bukan orang IT, dia orang komunikasi dari IPB, cuma dia berani bikin software house gitu, yang bahkan dia sendiri nggak ngerti technical untuk ngoding dan lain sebagainya. Jadi asal kita ada kemauan, jalanin dulu aja. Itu sih yang paling aku tangkap kemarin. Mungkin Rifki ada tambahan nggak? Kalau aku mungkin dari juri-jurinya kali ya. Pas kemarin kan sebelum presentasi ini kita di review dulu lah ya. Istilahnya di review dulu, terus dikasih tahu kira-kira kurangnya di mana nih gitu, atau enggak mungkin poin-poin unik yang mereka juga baru dengar dari kita gitu. Dan juga saat penjurian sih kayak ada banyak insight-insight atau wawasan yang sebelumnya kami belum kepikiran nih gitu. Jadi mungkin kedepannya bisa diimplementasikan. Nah ini juga banyak teman-teman Asia dari Sahabat Bicara pengen tahu nih, kan yang paling bikin tegang peserta-peserta ya itu adalah sesi presentasi atau pemaparan prototipe kalian. Nah, tips-tips kalian nih buat teman-teman Sahabat Bicara, Sahabat Ganjar yang ingin nanti kayaknya gue mau ikut hackathon nih misalnya di Surabaya, kira-kira pemaparan prototipe yang baik seperti apa menurut kalian atau dari pengalaman kalian ya? Oke. Ketika pemaparan kayak gimana? Kalau pemaparan gitu ya, atau bisa dibilang pitching lah istilahnya. Itu pertama, sebelumnya kita udah harus latihan. Latihan itu perlu banget, penting. Ngomong sendiri depan kaca itu membantu. Setidaknya bikin skrip untuk main point, hal apa aja yang mau disampaikan. Terus kalau punya temen gitu ya, kayak aku sama Rifki sama Syafna, gitu belajar tandeman gitu. Jadi pas kita ngomong kata apa, nanti pindah slide gitu. Jadi nggak perlu disuruh dulu pindah slide, udah pindah slide. Jadi bangun chemistry juga sama teman kalau misalkan ada temennya. Kalau nggak ada ya udah belajar mandiri aja. Cuma yang paling penting adalah pasti grogi sih, apalagi kalau offline kayak hackathon kemarin kan. Itu jujur pertama kali aku pitching offline gitu ya, presentasi offline juga karena biasanya lomba online sama Rifki, dan harus membiasakan diri bahwa audiens itu banyak gitu dan berusaha untuk menyampaikannya tuh sesingkat mungkin, sejelas mungkin biar orang itu paham apa yang kita bawa sih gitu. Oke, nice. Kalau dari Rifki sendiri, waktu pas presentasi kalian waktunya berapa menit atau sekitar 30 menit ya, kalau misalnya Cuma kemarin full yang presentasi pacet semua sih. Karena kami emang biasanya di lomba-lomba semuanya
Ocit yang presentasiin. Karena kami rasanya kalau ganti-gantian nih kayak takutnya pola presentasinya jadi naik turun gitu. Jadi bagi-bagi tugas ya, misalnya ada yang operator, ada yang bagian ini, bagian That's a good tips sebenarnya kayak Imam. Karena kan lombanya dalam tim ya, dalam bentuk tim. Jadi sebagaimanapun kita bisa harus tahu pembagian yang secara yang benar dan efektif akhirnya presentasinya gitu deh. Ya, I'm so glad that you guys are having fun ketika itu dan mendapatkan banyak pelajaran. Dan mungkin satu hal lagi sih tentang Hackathon Sahabat Ganjar ya, pengalaman apa yang kemarin menurut teman-teman paling exciting? Kan pertama kali offline ya, kata Oci tadi. Nah, paling exciting dan iya sih pengen share pengalaman aja sih ketika lomba Hackathon Sahabat Ganjar kemarin. Rifki dulu mungkin. Kalau aku kemarin waktu sesi presentasi kali ya, walau Ocit yang present tapi ya ada deg-degannya juga. Pasti ya. Karena baru pertama kali kan. Dan juga kemarin kebetulan di akhirnya ada demo aplikasinya. Demo aplikasi yang udah kita bikin MVP-nya itu. Ini lumayan adalah rasa bangga, rasa seneng bisa ngasih lihat nih aplikasi yang udah kita buat 6 bulan belakangan ini. Betul. Lucit. Sebenarnya kemarin tuh yang menyenangkannya lagi adalah kita ketemu banyak teman baru sih dari universitas lain. Terus kemarin sempat ngobrol sama yang dari BINUS sama Untar dan kita juga bisa ngelihat ide aplikasi yang mereka buat. Ada yang out of the box gitu ya. Aku sama Rifki sama ini keren banget, desainnya keren banget gitu. Yang sesuai harassment bukan ya? Yang dari Untar itu, dari Untar itu keren banget desainnya gitu. Kayak kita mikir itu desainnya gimana ya? Karena kita selama ini desain tuh masih desain normal aja gitu. Ini kayak udah wah ini desainnya spektakuler gitu. Sampai akhirnya pas di pengumuman bener-bener kita ngerasa oh berarti alhamdulillah kita bisa menang. Cuma emang masukan dari juri yang kemarin itu membangun banget gitu karena emang ada satu hal yang ini berbekas banget buat kita itu bener-bener kita nggak kepikiran duluan nih sebelumnya kita kok juri bisa nemu di bagian sini gitu. Jadi buat improvement ke depannya lah. Nice. Jadi emang kalau aku yang bisa aku dapatin dari teman-teman nih Kak, berarti kita tuh harus sering-sering ikut lomba sih sebenarnya. Betul. Gue tuh lebih sering ikut lomba itu berarti kita latihan presentasi, dapat masukan dari banyak juri, dan juga jadi lebih luas sih karena kan udah sering tuh. Jadi lebih luas, lebih enak ngomongnya ke depannya. Nanti ke depannya prototipe kalian ini bakal daftarin ke kayak intelektual kah atau IPR dan lain-lain. Harusnya didaftarin ya Ki, karena kan ini bentuk dari tugas akhir dan harusnya dari UI juga ada hak kekayaan intelektual juga. Dan apalagi kita bakal ngejalanin pilot program di bulan depan, program pengabdian masyarakat juga dan harusnya itu udah jadi bagian dari UI sih gitu. Cuma nanti kemungkinan kalau kita ngembangin dari MVP yang udah ada, kita bisa bikin separate haki lagi tapi emang different nama. Dan internalnya juga kita ganti-ganti lah. Itu gitu. tuh ribet lagi tuh ntar pasti. Ngurusin gitu-gitunya, so many documents, so many paperworks. Good luck for that, teman-teman. Kalau nggak teman-teman ini aku ingat apa sih Kak, drama Korea Startups tau nggak sih? Nonton nggak teman-teman? Ya nonton. Kan sandbox apa sih yang kayak gitu diinkubasi kayak wow, that's cool. Kayaknya dia bilang nonton sebetulnya Attack on Titan nih. Muka-mukanya Tahuan. kayak drakor ya. Kayaknya One Piece sih. Sebenernya nggak boleh stereotyping anak ilmu komputer ya. Ya suka depan komputer ya ditemanin sama Ayang 2D gitu. Nah teman-teman, aku juga mau nanya juga sih ke teman-teman kan anak ilmu komputer ya. Aku pengen tahu mimpi teman-teman ke depannya apa. Aku tadi udah denger nih Rifki sama Oci just got a full-time job dan juga udah ngelakuin magang dan lain-lain. But I wanna know kedepannya nih, what's your big dreams kedepannya untuk Indonesia, untuk technology world and everything. Everything about it, your dreams. Lebih dari Oci dulu mungkin. Ngomongin tentang mimpi, pastinya sekarang aku udah kerja juga. Cuma mungkin capaian dalam jangka pendek aku pengen coba S2. Pengen S2 dulu dan yang pasti aku nggak mau kerja terus-terusan, aku pengen lebih ke bisnis sih, jadi aku pengen jadi businessman. Kenapa? Karena sekarang juga aku udah punya bisnis tapi konvensional, jadi bisnis lainnya dan hopefully bisa bangun sebuah company bareng Rifki lah ya Ki ya. Bikin company gitu, karena emang kita ada beberapa project yang emang kita lagi coba kembangin selain aplikasi ini juga gitu. Oke, fingers crossed, Samsung Tech Maksudnya iya, nanti kalau ini butuh boleh hire ngomongin bercanda. Kalau Rifki, how about you? Ya, sama sih. Aku juga ada rencana buat S2, tapi nantilah mau coba kerja dulu, cari pengetahuan lagi.
makin banyak pengetahuan biar nanti bisa diimplementasiin bareng Ocit juga. Exactly. Nah, aku setuju banget. Pertama aku mau ngucapin good luck for that. Yep. I wish all of your dreams come true. Dan aku setuju dengan Ocit dan juga Rifki bahwa kita mimpi itu ada dua ya, long term, short term. Kita harus tahu nih Kak, next year Betul. kita mau ngapain, next 2 years kita mau Betul. ngapain. Dan ketika kita sudah plan out that very clearly, very well, very detail, itu jadi mencapainya tuh lebih mudah gitu. Misalnya kayak udah Betul. tertata, jadi oh ya gue habis ini gini nih, habis ini Betul. gue gini nih. Jadi nggak semua cuma di angan-angan dan nggak Betul. cuma long term aja. Karena kalau udah di depan itu serasa jauh banget. Tapi kalau kita dari short term juga, kita kayak ngerasa bahwa oh ya it's bearable, I can do this. Karena the longest journey starts from a single step. That's it. Wah, kayaknya Asya emang wanita penuh dengan mimpi ya. Ya, but Jadi manifesting sendiri benar, ya. kita harus manifest Iya, dong. manifest Mimpi-mimpi ya. but you also make it come true. Betul banget. Yang penting langkah terus untuk Ocit dan Rifki, dan juga gue pengen ngasih apa ya, kalian mungkin pesan-pesan juga sama kayak tadi. Kok tadi kan soal diri kalian sendiri nih. Mungkin sekarang buat teman-teman yang ingin mencoba hackathon, ya kan, sahabat Ganjar di berbagai wilayah. Karena ini hackathon itu di seluruh Indonesia, ya kan, di Next. berbagai wilayah. Tunggu stay tune ya kota-kota lain berarti. Kota-kota lain mungkin kalian punya pesan-pesan buat teman-teman yang akan bergabung atau mencoba peruntungannya di hackathon. Mungkin pesannya dari Ocit dulu. Pesannya aja satu, jangan fokus sama hadiahnya. Oh ya, oopsies. Jadi anggap hadiahnya kayak Bonus. bonus lah, Ya. istilahnya bonus dari apa yang udah kita kerjain. Yang pasti cuma mulai dari sekarang gitu ya, kalau udah mau ikut hackathon, cari problemnya dari sekitar kalian gitu ya. Betul. Terus coba riset-riset dulu aja gitu, karena kalau kita ngomongin tentang hackathon yang sesempit itu waktu timelinenya gitu, kayak kurang possible kalau misalnya kita mau ngasilin solution yang good fit untuk masyarakat ataupun untuk target market kita gitu. Kalau Rifki ada teman? Dari aku, iya tadi sih paling tentang ide-idenya ya. Jangan takut deh, jangan takut coba-coba idenya. Coba cari dulu apa yang kalian sendiri rasain, yang ada di sekitar kalian. Coba solve problem itu. Iya. Jadi bukan cuma ikut hackathon, tapi juga ya bisa nge-solve masalah-masalah yang ada di sekitar kalian. I totally agree. That's a good things. Teman-teman, ini kita kan lagi di bulan Agustus ya. Dan ini akan tayang semingguan sebelum kita 17 Agustusan nih. Nah, udah bisa dilihat dekornya udah very Independence Day. Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu Indonesia. Nah, teman-teman sebagai anak muda, generasi penerus bangsa, aku pengen nih teman-teman ngasih 1-2 words, kepada seluruh penonton setiap podcast Sabi, pesan untuk anak muda, bagaimana cara mereka bisa membanggakan Indonesia, starting from a single step. Contohnya, ikut lomba hackathon sahabat Ganjar, gitu. Nah, dari teman-teman coba pesannya buat yang nonton apa dari Rifki dulu mungkin? Buat teman-teman yang nonton ya, tadi sih yang aku bilang, jangan takut buat mulai gitu. Okay. Biasanya aku juga dulu kan mau mulai takut nih, misalnya mau ikut magang, takut belum jago lah, belum bisa lah. Tapi ya coba aja jalan dulu kan, toh magang juga kan jadi proses belajar kita gitu. Gitu sih. Jangan ragu untuk mulai jangan ya. ragu, jangan nunggu-nunggu bisa gitu. Sambil jalanin aja. Karena kalau nunggu-nunggu nggak mulai-mulai. Betul. Gitu kan. Kayak Jalan skripsi dulu. aja bilangnya gini, lu jangan nunggu perfect, kelar kerjaan dulu sampai kelar, mulai dulu. Gitu. Langkah dulu gitu ya istilahnya. Kalau dari Ocit gimana? Kalau dari aku buat teman-teman pemuda gitu ya, khususnya kita harus percaya bahwa Indonesia itu negara hebat lah intinya gitu. Kita sebagai bagian dari Indonesia, kita tahu bahwa kita punya potensi dan kita bisa mikir ke depannya kira-kira apa sih yang bisa kita hasilkan, bisa kita kembangkan dari diri kita sama lingkungan-lingkungan sekitar buat berdampak biar Indonesia lebih maju lagi ke depannya. Amin ya Gitu. rabbal alamin. Terima Amin, kasih amin. banyak dan tentunya aku sangat yakin Betul. bahwa Indonesia pasti akan di tempat yang lebih baik, lebih maju jika banyak Amin. teman-teman di Indonesia semua bright young leaders, bright young minded seperti Rifki dan juga Ocit. Amin. Gitu deh. Betul banget. Kak Imam, kalau aku ngambil intake nih ya dari podcast hari ini dari teman-teman adalah pertama, jangan ragu untuk mulai. Betul. Yang kedua, banyak tanya ya. Betul. Stay curious, also stay stay hungry for knowledge and Iya. everything. Tanya ke teman-teman, tanya ke cutting, mencoba terus offline, online, pandemi, nothing can stop you and trying and doing your best. Gitu sih Kak Imam. Betul banget. Dan juga mau ngasih tahu juga Asia promosi juga nih kan Iya, buat betul. teman-teman ini kan ngelihat lomba hackathon dari Instagram. Instagram, Sahabat Ganjar. benar. Iya. Sahabat Ganjar 2024 itu Instagramnya. Teman-teman juga bisa dapat informasi yang kegiatan seru lainnya dari Sahabat Ganjar.
dari TikTok, Twitter, ada juga Facebook Sahabat Ganjar ID-nya. Kalau dari Instagram mau daftar hackathon, cari aja ID-nya Sahabat Ganjar 2024 dan website kita terkait seluruh kegiatan lebih lengkapnya lagi Asya, ada websitenya sahabatganjar.com. Gampang, Betul. kan? Terima kasih banyak ya Mam Betul. udah promosi ya, dan teman-teman catat terus itu. Dan aku mau ngucapin terima kasih Terima banyak dong kasih. tentunya kepada Rifki dan juga Ocit udah mau Sama-sama. datang nih di podcast Sabi dan berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu dari Ocit dan juga Rifki bisa bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan. Oke, semoga kita bisa ketemu dan kesempatan ya. Amin. Ngopi-ngopi bareng, Boleh, nonton, voting boleh. bareng, tapi kayaknya Ya, nggak bisa nggak ya. mungkin, Nggak kayak mungkin. buat aku ya. Voting bareng gue cuma nonton ya. Dan sukses terus tentunya. Amin. I wish everything that you wish for come true. Dan ya kalau udah maju, udah besar, jangan lupa Indonesia tetap semuanya Betul, betul. tanah air merah putih di hati gitu ya kayak. Iya, oke. Dan Gitu. nggak kerasa udah sekian menit kita 30 nemenin menit. teman-teman di Sahabat Bicara. Kita ketemu di konten-konten berikutnya. Jangan lupa stay tune ya. Saya Imam. Saya Asya dan juga bersama Ocit dan Rifki. kami pamit undur diri dan sampai bertemu di podcast Sabi selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Halo. Halo, halo semuanya, kembali lagi di podcast Sabi, Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini bersama saya Asya.